Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, saat ini kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk beribadat dalam satu persekutuan Jemaat Immanuel di rumah masing-masing. Ibadah kita saat ini akan menggunakan tata ibadah minggu yang pertama dan akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Berni Tumampas Sarjana Teologia bersama dengan Majelis Jemaat Kolom 5. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Dengarkanlah nats pembimbing yang mendasari persekutuan kita saat ini, yang diambil dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Pertolongan kepada kita adalah dari pihak Tuhan yang pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Memujimu
Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah hukum Allah menurut kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga, yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Sebab itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah membaca dan mendengarkan hukum Allah, maka sadarlah kita bahwa di hadapan Allah, semua manusia tidak luput dari dosa. Oleh karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dosa dengan tulus ikhlas. Mari berdoa. Bapa di sorga, dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, kami datang di hadapan hadirat-Mu yang suci. Kami membawa segala pengakuan dosa kami, yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, baik melalui pikiran, perkataan dan tindakan kami. Kami terlalu sering menyakiti hati sesama kami, baik di tengah-tengah lingkungan kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak-anak, demikian pun anak-anak terhadap orang tua. Bahkan di tengah-tengah kehidupan sosial kami, bersama-sama dengan orang lain, betapa sering kami terlalu menyakiti mereka. Di tengah-tengah lingkungan alam ciptaan-Mu ini juga, kami sering mempergunakan alam yang Tuhan anugerahkan ini dengan sewenang-wenang. Kami tidak menjaga dan tidak merawat alam pemberian-Mu ini. Bapa dalam sorga, ada begitu banyak hal yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu, yang telah menyakiti hati sama kami, bahkan terlebih menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Bahaulah kehidupan kami, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon kepada-Mu. Amin. Hapuskan dosaku.
Jemaat diundang berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah kita menerima anugerah pengampunan Allah dalam Yesus Kristus, maka dengarkanlah sekarang petunjuk hidup baru. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jemaat disilakan duduk. Mari berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Terangilah kiranya hati kami dengan roh-Mu, agar firman-Mu semakin melengkapi kehidupan kami, bahkan semakin meneguhkan kehidupan kami dalam kami menjalani hari-hari dengan segala aktivitas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kuatkan dan mampukan kami untuk boleh memahami rencana dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur 131, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, yang berkata demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Menyerah kepada Tuhan. Nyanyian Syara Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati
dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tema perenungan kita di minggu yang berjalan ini adalah kerendahan hati. Kerendahan hati atau rendah hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan tidak sombong, tidak congkak, ataupun tidak angkuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata kerendahan hati tentu bukanlah sebuah kata yang asing di telinga kita masing-masing. Ada beberapa tokoh yang mempunyai definisi tentang apa itu rendah hati. Contohnya, seorang filsuf Tiongkok, Konfusius, dia mengatakan manusia unggul selalu rendah hati saat berbicara, tetapi selalu luar biasa dalam tindakan. Kalau kita mengenal seorang motivator Indonesia, Mario Teguh, dia mengatakan, perhatikan, ternyata selalu orang yang rendah hati di antara kitalah yang hidupnya damai, sejahtera, dan terhormat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kerendahan hati adalah sesungguhnya suatu sifat yang sangat bijak dalam diri seseorang yang selalu memposisikan atau menempatkan dirinya sama seperti orang lain yang ada di sekitar kehidupannya. Dia tidak pernah merasa dia lebih pintar, tidak pernah merasa dia lebih baik, tidak pernah merasa dia lebih hebat dari semuanya. Dia dapat menghargai orang lain dengan tulus. Saudara-saudaraku, di zaman sekarang ini, di tengah-tengah ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, kita menemukan orang-orang yang rendah hati itu tidaklah mudah. Ada begitu banyak orang yang hidup di zaman sekarang ini. Mereka tidak lagi menunjukkan seseorang yang menunjukkan diri sebagai pribadi yang rendah hati. Yang ada hanyalah orang yang tinggi hatinya. Dalam bagian bacaan firman Tuhan kita saat ini, Daud menulis kitab Mazmur yang menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Walaupun kita tahu Daud adalah salah satu orang yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Tetapi dalam Mazmur ini, Daud justru tidak ingin memegahkan dirinya atas segala sesuatu yang pernah dicapainya. Sebab Daud menyadari bahwa semua yang ia raih atau ia dapat dan dia lakukan itu semua karena pertolongan Tuhan semata-mata. Saudara-saudaraku, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari
dari Mazmur Daud ini terkait bagaimana kita memiliki sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita tidak boleh tinggi hati memandang orang lain dengan sombong, sebagaimana dalam ayat 1 bacaan kita. Saya percaya setiap kita, bahkan setiap manusia, memiliki jalan hidupnya masing-masing. Kalau kita melihat keadaan orang lain lebih buruk dari keadaan kita, itu berarti Tuhan masih memberkati kehidupan kita secara luar biasa. Bahkan ketika kita melihat orang miskin, orang sakit, orang yang kedudukannya lebih dari kita, itu berarti Tuhan sedang mengajar kita untuk selalu bersyukur untuk apa yang kita hadapi dan nikmati dalam kehidupan ini, yang kita miliki saat ini. Mungkin atau barangkali kita sedang melihat seorang yang adalah jemaat biasa, tetapi justru di balik semuanya itu, dia lebih tinggi kedudukannya daripada kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia selalu mendoakan segala pelayanan kita, segala pekerjaan kita. Kita mungkin tidak pernah mendoakan dia. Hal yang kedua adalah kita harus belajar menjadi tenang dan diam, sama seperti seorang anak yang tenang di dekat ibunya. Ayat 2 dalam bacaan kita tadi. Saudara-saudaraku, dalam kondisi ataupun situasi apapun juga, selalu ada ketenangan yang sangat luar biasa ketika kita dekat dengan Tuhan. Sama seperti seorang anak yang tenang ketika ia dekat dengan ibunya. Mungkin badai di luar sana sedang bergelora, sama seperti apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan ketika mereka naik dalam perahu, dan ketika itu Yesus sedang tertidur lelap dalam perahu itu. Murid-murid Yesus panik dan mereka berbuat apa saja untuk dapat melewati badai atau gelora yang sedang mengamuk ketika itu. Tetapi badai tetap ada. Namun ketika Yesus bangun, ia mampu mengubah cuaca yang terjadi buruk pada saat itu menjadi baik. Yesus mampu mengubah badai menjadi tenang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau selalu berserah kepada Tuhan, kita hanya diam, tenang, dan biarkanlah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Hal yang ketiga adalah kita harus selalu berharap hanya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, percuma saja kehidupan kita ini kalau kita berharap kepada segala sesuatu yang kita miliki atau berharap kepada orang lain. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
berharap kepada Tuhan bukan saja pada saat kondisi kita sedang baik, tetapi dalam segala kondisi apapun itu, kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Dan justru ketika diperhadapkan dengan persoalan atau masalah dalam kehidupan ini, maka disitulah kita harus terus berharap kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, peringatan dari pemazmur ini sangat penting. Sebab dalam dunia ini kita masih saja menemukan pribadi-pribadi yang merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih terhormat dari orang lain. Padahal masih ada sesungguhnya pribadi-pribadi tertentu yang lebih hebat dari kehidupan kita. Ingatlah ungkapan ini. Di atas langit masih ada langit. Oleh karena itu, Lukas 14 ayat 11 mengatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ingatlah selalu bahwa kerendahan hati itu akan selalu mendatangkan berkat Tuhan. Sebagaimana perkataan Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati adalah takut akan Tuhan, adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi melalui ayat ini, ada 3 berkat spesial buat orang-orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Yaitu pertama, kekayaan, kedua kehormatan, dan ketiga kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memasuki masa kehidupan yang baru, di era new normal, dengan segala aktivitas dalam kehidupan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita, walaupun masih sangat terbatas. Maka sebagai persekutuan gereja Tuhan yang ada di bumi Gorontalo ini, maka pada bulan Juli ini adalah bulan syukur 55 tahun di mana kita boleh mengingat sejarah selamat Allah di dalam Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang telah memberkati perjalanan siara bersama ataupun sinodos kita berjalan bersama-sama. 55 tahun Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo bersinode. Pemazmur ingin kita mengerti bahwa di dalam perjalanan siara ini, perjalanan bersama umat Tuhan ini, kita selalu dapat berjalan dengan baik. Dan walaupun kita tidak dapat pungkiri, ada begitu banyak tantangan dan pergumulan, tetapi satu hal kita dapat melewatinya, bahkan kita dapat menyelesaikannya. Itu bukan karena hebat ataupun kemampuan kita, ataupun seberapa besar pelayanan kita, tetapi justru kita semua dengan kerendahan hati, rasa takut, hormat, dan selalu berharap kepada Tuhan. Bahkan dengan iman yang terus menerus bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memimpin perjalanan siara kita dalam kehidupan bergereja, berjemaat sampai pada saat ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
khususnya pesan firman Tuhan di minggu ini. Sebagai umat Tuhan, kita diajak oleh pemazmur untuk terus belajar melakukan segala sesuatu yang baik dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Marilah kita terus menjadi pribadi yang rendah hati dan tenang, dan selalu berharap kepada Tuhan. Dengan demikian, maka kita bukan saja disertai oleh Tuhan, tetapi kita akan menikmati janji berkat-Nya. Janji berkat Tuhan, yakni kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat diundang berdiri bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari Jemaat Kolom 5. Tulus dan kagum
Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas pemeliharaannya dalam hidup kita. Tuhan berfirman demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Untuk mendoakan persembahan, jemaat diundang berdiri. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau telah mengorbankan dirimu sebagai persembahan yang hidup bagi umat-Mu, sehingga umat-Mu yang berdosa boleh menikmati kembali keselamatan yang kekal. Untuk itulah kami bersyukur kepadamu, bukan hanya melalui kehadiran dalam persekutuan ini, tetapi juga dalam tindakan yang nyata melalui persembahan ini. Kiranya Engkau, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, menguduskannya. Kuatkan kami agar dapat mengelolanya dengan penuh tanggung jawab untuk pelayanan gereja-Mu. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 450 ayat 1, hidup kita yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mengagungkan Engkau karena besar kasih setia Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami.
Walaupun sampai saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, karena persiapan-persiapan memasuki kehidupan yang baru atau di era new normal ini. Ada begitu banyak hal yang perlu kami persiapkan. Tapi sebelum itu, kami masih beribadah sebagaimana adanya saat ini. Kami percaya Engkau memberkati segala aktivitas kehidupan kami setiap saat, bahkan pun dalam persiapan-persiapan jemaat untuk menyambut kehidupan yang baru dengan protokol kesehatan yang akan terus diterapkan dalam rangka memutus rantai perkembangan pandemi COVID-19 ini. Bapa di sorga, kami patut mengagungkan Engkau karena besar kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami dalam ruang gerak yang terbatas, tapi kami masih bisa berkarya, beraktivitas dengan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Tanamlah kehidupan kami dengan sifat kerendahan hati, agar nama Tuhan semakin diagungkan dan dimuliakan melalui kehidupan ini. Ada janji berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan orang-orang yang rendah hati. Itu berkat kehidupan, kekayaan dan kehormatan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu nyata menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kami dari hari ke hari. Kami berdoa dan bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati ketambahan usia setahun di hari Minggu ini, bahkan di minggu yang berjalan ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Lengkapi ungkapan syukur mereka dengan kasih bahkan anugerah Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan melalui kehidupan mereka. Diberkatilah segala harapan, kerinduan, bahkan dambaan-dambaan dalam hidup mereka masing-masing maupun keluarga mereka. Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi para lanjut usia. Engkau kuatkan, sehat-sehatkan mereka. Dan biarlah hari-hari dalam hidup ini mereka boleh nikmati selalu dengan penuh rasa syukur. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kau terus menjaga dan memelihara hari-hari kehidupan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang dalam perawatan karena sakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong mereka, berkati segala usaha dan upaya yang masih terus dilakukan, agar melalui sarana itu ada berkat Tuhan, yaitu jamahan tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih, mereka boleh nikmati dan tubuh mereka boleh dipulihkan. Mereka boleh menikmati kesembuhan yang utuh, yang sempurna, yang daripadamu. Kami berdoa untuk semua orang yang membutuhkan uluran tangan kasih sayang Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka yang berduka cita, Engkau kuatkan, hibur-hiburkan, dan berikan pengharapan iman dalam kehidupan mereka. Sehingga beban duka cita yang mereka hadapi akan menjadi sukacita karena berkat sorgawi yang mereka selalu rasakan dalam kehidupan ini. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Ada bagian dari berkat-Mu yang boleh dikumpulkan sebagai persembahan syukur. Engkau kuduskan itu agar itu boleh terpakai dengan baik dalam kerja persekutuan kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, diberkatilah tugas pemerintah negara dan bangsa kami, terlebih khusus di daerah Gorontalo ini, dalam pengayoman mereka terhadap segenap lapisan masyarakat, bahkan dalam rencana-rencana kehidupan mereka,
dalam mereka menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Tuhan berkati mereka. Anugerahkan hikmat bagi mereka, terlebih khusus dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Dengan hikmat Tuhan, pemerintah kami dapat melakukan langkah-langkah yang terbaik agar mata rantai perkembangan COVID-19 ini dapat diputuskan dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Bapa dalam sorga, diberkatilah para medis yang bertugas di garis depan dalam menangani pasien-pasien akibat virus corona ini. Tuhan sertai dan berkati mereka, agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka hanya di dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Diberkatilah persekutuan jemaat-Mu di sini. Bahkan diberkatilah persekutuan Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo yang pada bulan Juli ini, tepatnya pada tanggal 18 Juli, akan menikmati anugerah Tuhan 55 tahun perjalanan bersama Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo boleh bersinode. Tuhan memberkati perjalanan gereja selanjutnya dalam anugerah dan kemurahan-Mu. Diberkatilah para pelayan-Mu, baik diaken, penatua, guru agama, pendeta, dan semua mereka yang Kau pakai untuk melayani Engkau, terlebih di jemaat kami ini, agar mereka boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, demikian pun komisi-komisi kerja yang ada. Tuhan berkati semua usaha dan upaya mereka. Walaupun ruang gerak geri masih amat sangat terbatas karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan menolong agar semua yang dilakukan boleh berkenan kepadamu untuk hormat dan keagungan akan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kehidupan kami di minggu yang berjalan ini kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami yang kami persembahkan kepadamu di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita nyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 416, Tersembunyi Ujung Jalan. Ku dibimbing tangan Tuhan ke
Jemaat, pergilah dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat, silakan duduk. Saat teduh. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati kita.